Yulil Gangho, yang di sini dikenal dengan nama Ruler of the Land, adalah sebuah manhwa yang menceritakan pergolakan di Murim atau dunia persilatan, di mana dunia persilatan terbagi menjadi faksi hitam, putih, netral, dan sebuah kelompok yang bernama Shinji. Dalam video kali ini kami akan membahas seorang yang disebut sebagai pendekar nomor 1 saat itu, yang kekuatannya ditakuti di kelompok hitam dan disegani di kelompok putih dan netral. Dialah Chonma Shingun. Chonma Shingun dianggap sebagai yang terkuat di golongan hitam, dan namanya pun disegani di golongan putih dan netral. Apalagi jika kita melihat kekuatannya di chapter-chapter terakhir, kita bisa menyimpulkan bahwa memang Chonma Shingun lah yang terkuat di ketiga golongan tersebut. Chonma Shingun sendiri kemungkinan berusia 70-an. Dia dikenal memiliki 6 murid dan memiliki 7 pasukan khusus yang disebut sebagai pasukan angin hitam. Tenaga dalam Chonma Shingun adalah Chonma Shinkong, sebuah ilmu tenaga dalam yang dia kembangkan sendiri setelah menguasai ilmu gurunya, Pomunkol. Pomunkol sendiri adalah orang yang mengalahkan Jahamasin dan pemilik dari golok naga api. Karena itu, ada kemungkinan bahwa Chonma Shingun adalah orang Shinji, walaupun itu hanya sebatas teori. Mengingat ada chapter yang mengatakan ada perpecahan di Shinji, dan orang yang berhasil mencegah invasi Shinji ke dataran tengah adalah Pomunkol, yaitu guru dari Chonma Shingun. Pasukan angin hitam. Pasukan angin hitam adalah pasukan elit yang dilatih khusus oleh Chonma. Bahkan, pesilat dataran tengah pun gentar jika mendengar nama ini. Pasukan angin hitam ini ditugaskan untuk masing-masing menjaga ke-6 murid Chonma. Hanya pasukan keempat yang merupakan pasukan khusus dan memiliki hierarki tertinggi. Ini adalah pasukan spesial milik Chonma Shingun. Saking spesialnya pasukan keempat, bahkan perintah dari ketua pasukan keempat ini harus ditaati oleh semua 6 pasukan yang lainnya. Para pemimpin pasukan angin hitam adalah para pesilat tingkat A yang namanya sudah terkenal. Karena itu, hanya dengan nama dari ketua pasukan angin hitam saja bisa membuat ketua-ketua perguruan di dataran tengah gentar. Pasukan pertama dari pasukan angin hitam dipimpin oleh Dokgyo. Pasukan keduanya dipimpin oleh Hwang Bo-ung. Pasukan ketiga dipimpin oleh Nam Jung-bo. Pasukan keempat dipimpin oleh Ji-hyun. Pasukan kelima dipimpin oleh Dong-gyu. Pasukan keenam dipimpin oleh Nam Kung-hyun-bae. Dan pasukan ketujuh dipimpin oleh Hyung-gyun. Sekarang kita akan membahas tentang 6 murid dari Chonma Shingun. Murid pertamanya bernama Baekgang. Ia diceritakan menghilang selama bertahun-tahun. Namun, jika kita membaca di chapter-chapter terakhir, disingkapkan dia sedang bersembunyi di Shinji. Dan ternyata dia adalah salah satu dari pewaris kelompok besar di Shinji. Murid keduanya, Do Wol-chon. Sebenarnya dialah maestro di belakang layar yang mengendalikan berbagai kekacauan di dataran tengah. Harapannya adalah menghancurkan semua orang yang ada di dataran tengah. Ini membuatnya bersama Han Sang-woo di Shinji berkolaborasi bersama. Dia kecewa karena gurunya, Chonma Shingun, berhenti menginvasi dataran tengah. Padahal jika mau, dataran tengah dan orang-orang kelompok putih bisa dihancurkan. Disingkapkan di chapter terakhir juga, dia adalah pemegang cangkrap naga air, salah satu dari 7 pusaka Shinji. Pada akhirnya, walau Chonma ingin menyadarkannya bahwa kenapa Chonma berhenti menginvasi, karena dia tidak mau melihat lebih banyak collateral damage. Tetapi, dia tetap tidak mau. Ia menyerang gurunya dengan kekuatan penuh. Namun, dengan lembut, Chonma menyentuh kepalanya, dan dia langsung kehilangan kesadaran.
Murid ketiganya, Jin Pung Baek. Ia bersenjatakan kelereng. Dia memiliki aliran tenaga dalam yang langka. Aliran tenaga dalam tubuhnya ini mampu menghasilkan tenaga dalam yang luar biasa. Namun, efek sampingnya, ia dapat mempersingkat nyawanya, karena tubuhnya tidak mampu menahan tenaga dalamnya sendiri. Chonma mengajarkan Chonma Shinkong dengan harapan dia mampu mengendalikan aliran tenaga dalamnya yang kacau. Ia adalah pembunuh yang berdarah dingin. Walaupun pada akhirnya, ia membantu Han Biguang menahan invasi Shinji. Murid keempat adalah Cho Eun-hyun. Dalam dunia persilatan di Dataran Tengah, dia dianggap memiliki kekuatan di atas ketua-ketua 6 perguruan besar aliran putih di Dataran Tengah. Dia hanya muncul di chapter-chapter awal. Hingga sekarang dia belum muncul lagi. Jadi belum banyak yang bisa diceritakan. Murid kelima, Choi Sang-hui, sang jenius di antara semua murid Chonma. Tetapi ia juga memiliki hati yang paling lembut. Ia memiliki perawakan mungil dengan wajah innocent. Ia adalah satu-satunya dari semua murid Chonma yang akrab dengan Han Biguang. Dia mampu menggunakan semua jurus dari Chonma. Sebuah pencapaian yang spesial, karena hanya dia yang mampu melakukannya. Murid lainnya hanya memiliki spesialisasi dari beberapa jurus dari Chonma Divine Art. Murid ke-6 Han Biguang. Ini adalah tokoh utama dari manga ini. Anak dari Han Sang-woo. Ia menguasai berbagai ilmu dari golongan hitam, putih, dan netral. Hanya dialah yang mampu menguasai ilmu-ilmu pinnacle dari ketiga golongan tersebut. Untuk mengetahui kekuatan Chonma, yang paling mudah, kita bisa melihat seperti ini. Murid keduanya mampu memporak-porandakan kekuatan aliansi saat berada di pintu gerbang Shinji. Dalam beberapa chapter, murid keduanya ini mampu membuat pasukan aliansi dengan kekuatannya. Bahkan 2 dari 5 tokoh terkuat dari aliran putih dibuat gentar. Tapi hanya dengan beberapa panel dari manhwanya, hanya dengan satu sentuhan lembut, tenaga dalam yang dikerahkan Chonma, murid keduanya langsung terhempas dan kehilangan kesadaran. Ya, hanya Chonma saja yang saat ini mampu berduel 1 lawan 1 dengan Han Sang-woo, ketua Shinji. Sekian video dari kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan ikuti video-video yang lainnya.